Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Fokus Belajar. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua yang khusus membahas tentang latihan soal-soal penata layanan operasional bagi seleksi P3K tahun 2024. Ini soal-soalnya saya sudah siapkan ini yang paling terupdate teman-teman. Yang rujukannya adalah dari kisi-kisi Mempan RB tahun 2024. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Sebagai penata layanan operasional, Anda diminta untuk merevisi SOP, pelayanan pembuatan kartu keluarga, di kantor kecamatan. Saat ini, proses membutuhkan waktu rata-rata 10 hari kerja. Manajemen ingin meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi akurasi. Langkah yang paling efektif untuk dimasukkan dalam revisi SOP adalah A. Menambah jam kerja petugas pelayanan, B. Mengurangi persyaratan dokumen yang diperlukan, C. Mengimplementasikan sistem verifikasi data elektronik, D. Membatasi jumlah permohonan KK yang diterima per hari, E. Mengalihkan sebagian proses ke kantor desa atau kelurahan. Oke, teman-teman sudah pilih? Intinya di sini teman-teman adalah revisi tentang SOP pelayanan pembuatan kartu KK yang proses rata-ratanya itu 10 hari kerja. Ini manajemen meminta itu peningkatan efisiensi teman-teman tanpa mengurangi keakuratan data atau pembuatan KK ini. Kita cek A. Menambah jam kerja petugas layanan, ini bukan. B. Mengurangi persyaratan dokumen, juga ini bukan. Mengimplementasikan sistem verifikasi data elektronik, ini karena rujukannya tentang efisiensi dan akurasi teman-teman, yang langkah-langkahnya ini yang paling efektif untuk dimasukkan ke revisi. Jadi ini positif ya teman-teman. D. Membatasi jumlah permohonan KK yang diterima, ini juga salah. E. Mengalihkan sebagian proses, ini juga mengalihkan, salah teman-teman. Jawabannya benar itu adalah C. Mari kita lihat pembahasannya. Kenapa mengimplementasikan sistem verifikasi data ini yang benar? Mengimplementasikan sistem verifikasi data elektronik itu memberikan solusi efektif dalam revisi SOP. Di antaranya, mempercepat proses verifikasi tanpa mengorbankan akurasi. Ini sudah benar, terakomodir. Mengurangi kesalahan akibat input manual. Ini bagus. Memungkinkan integrasi data antar instansi terkait. Meningkatkan efisiensi tanpa menambah beban kerja petugas. Ini yang bagus. Ini tidak ada hubungannya dengan ini ya. Sesuai dengan tren modernisasi pelayanan publik. C. Jadi jawaban yang benar teman-teman itu adalah di C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ini mengalami masalah antrian panjang dalam pengurusan EKTP. Langkah paling efektif mengatasi masalah ini adalah A. Menambah jumlah petugas pelayanan, B. Menerapkan sistem antrian online dan penjadwalan, C. Memperpanjang jam operasional kantor, D. Membatasi jumlah pemohon EKTP per hari, E. Mendelegasikan pembuatan EKTP ke tingkat kecamatan. Sudah, kembali ke soal. Yang ditanyakan teman-teman intinya adalah langkah yang paling efektif dalam mengatasi antrian panjang dalam pengurusan KTP elektronik. Berarti A. Menambah jumlah petugas pelayanan. Ya betul, positif ini. Tapi kan yang ditanyakan yang paling efektif ya teman-teman ya. Menerapkan sistem antrian online dan penjadwalan. Ini paling positif ini. C. Memperpanjang jam operasional kantor, juga ini positif. D. Membatasi jumlah pemohon, ini juga positif. Ini untuk mengurangi, semuanya mengurangi antrian ya. E. Mendelegasikan pembuatan, ini juga mengurangi, sebagian di tingkat kecamatan, sebagian di kantor Dukcapil ini maksudnya. Ya, berarti ini semuanya positif. Tetapi yang paling efektif ya dalam mengurangi antrian panjang itu teman-teman itu adalah di B.
menerapkan sistem antrian online dan penjadwalan. Yang ini. Kenapa yang ini yang benar, teman-teman? Mari kita lihat pembahasan yang ada. Bahwa penerapan sistem antrian online dan penjadwalan itu dapat mengoptimalkan pelayanan eKTP. Sistem ini itu memungkinkan masyarakat untuk mendaftar dan memilih jadwal pelayanan secara daring, online. Maksudnya, mengurangi waktu tunggu di lokasi dan membantu instansi dalam mengelola beban kerja secara efisien. Berarti data sudah terakomodir atau terdata secara struktur kalau kita mendaftarnya lewat online. Kemudian kita waktu tunggu di lokasi itu kurang, teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah mendaftarnya dari online kemarin, tinggal ditata oleh petugas pelayanan. Efisiensinya sangat efisien ya, teman. Jadi jawaban yang benar tadi ini, teman-teman, adalah B, menerapkan sistem antrian online dan penjadwalan. Oke, lanjut. Persiapan diri Anda dalam menghadapi ujian seleksi P3K nanti itu sangat ditentukan oleh persiapan yang bagus. Salah satunya melalui bimbel dan tryout, sehingga Anda dengan mudah bisa mengerjakan soal-soal teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sobat P3K itu menyiapkan fasilitas lengkap dalam tryout yang Anda inginkan. Sobat P3K juga menyiapkan paket soal yang sangat lengkap, baru dan terupdate. Teman-teman bisa memilih paket yang Anda inginkan dan harganya cukup bervariasi. Ini khusus paket penata layanan operasional itu harganya Rp99.000. Anda berminat silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Kantor Imigrasi Kota X menghadapi masalah keterlambatan penerbitan paspor. Langkah paling efektif untuk meningkatkan efisiensi layanan adalah A. Mengimplementasikan sistem aplikasi dan pelacakan online. B. Menambah jumlah petugas penerbitan paspor. C. Membatasi kuota permohonan paspor harian. D. Memperpanjang masa berlaku paspor. E. Mengalihkan sebagian proses ke kantor pos. Sudah, teman-teman? Oke, kita ke soal. Inti soal ini, teman-teman, adalah keterlambatan penerbitan paspor. Yang ditanyakan adalah langkah paling efektif dalam meningkatkan efisiensi layanan. Kita lihat A. Mengimplementasikan sistem aplikasi dan pelacakan online. Saya kira ini positif, teman-teman. Ini sudah tercakup semua dalam sistem ini, menggunakan aplikasi, dalam hal ini teknologi, kemudian dan bisa dilacak dalam online ini. Maksudnya adalah penerbitan paspor ini mulai dari pendaftaran, mengunggah dokumen, dan data-data yang dipergunakan itu bisa kita lacak secara online. Maksudnya sampai sejauh mana tahapan dari pembuatan paspor itu. Ini saya kira efektif ini. B. Menambah jumlah petugas penerbitan paspor. Nah, ini saya kira ini kurang tepat ini. B. Membatasi kuota, ini apalagi. Memperpanjang masa berlaku paspor juga ini kurang efektif ini. Karena yang kita butuhkan cari di sini, teman-teman, ada langkah-langkah efektif untuk mengatasi keterlambatan penerbitan. E. Mengalihkan sebagian, ini juga kurang efektif. Jawabannya benar ini, teman-teman, adalah A. Kita lihat penjelasannya. Implementasi sistem aplikasi dan pelacakan online itu dapat meningkatkan efisiensi layanan penerbitan paspor secara signifikan. Sistem ini memungkinkan pemohon untuk mengajukan permohonan, mengunggah dokumen, dan memantau status paspor mereka secara daring. Jadi di sini terakomodir semua, teman-teman, mulai dari pengajuan permohonan, kemudian mengunggah dokumen, kemudian kita pantau sampai sejauh mana tahapan pembuatan paspor kita punya, itu lewat online. Oke, lanjut. Nomor 4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Y menghadapi masalah keterlambatan dalam proses sertifikasi tanah. Langkah paling efektif dalam meningkatkan efisiensi layanan adalah A. Menambah jumlah petugas pengukuran tanah. B. Membatasi jumlah permohonan sertifikasi per bulan.
C. Mengimplementasikan sistem informasi pertanahan terintegrasi. D. Memperpanjang masa berlaku sertifikat tanah. E. Mengalihkan proses sertifikasi ke pemerintah desa. Sudah, teman-teman? Oke, kita kembali ke soal. Yang ditanyakan teman-teman adalah, inti masalahnya adalah keterlambatan dalam proses sertifikasi tanah. Kemudian yang dia minta soal ini adalah langkah paling efektif dalam meningkatkan efisiensi layanan. Kita lihat A. Menambah jumlah petugas pengukuran tanah. Efisiensinya teman-teman ditanyakan. Ini masih kurang tepat. B. Membatasi jumlah permohonan sertifikasi per bulan. Saya kira ini tidak bisa juga ini. Ini kurang tepat juga. Mengimplementasikan sistem informasi pertanahan, nah ini positif. Ini positif sekali nih. D. Memperpanjang masa berlaku sertifikat tanah. Wah, ini salah nih. Penjelasan salah. Mengalihkan proses pembebasan sertifikat ke pemerintah desa. Ini mengalihkan tanggung jawabnya dari pihak pertanahan, ini juga salah ini. Oke, teman-teman, jawabannya benar ini adalah mengimplementasikan sistem informasi pertanahan terintegrasi. C yang benar. Kita lihat penjelasannya. Implementasi sistem informasi pertanahan terintegrasi itu dapat meningkatkan efisiensi proses sertifikasi tanah itu secara signifikan. Sistem ini itu memungkinkan terintegrasi data secara data spasial dan tekstual, teman-teman. Mempercepat proses verifikasi dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Inilah keuntungannya kalau secara informasi pertanahan yang terintegrasi. Hal ini dapat mempercepat proses pengukuran, pemetaan, penerbitan sertifikat. Mulai dari pertama pengukuran, pemetaan, dan penerbitan sertifikat. Jadi jawabannya teman-teman adalah C. Mengimplementasikan sistem berinformasi pertanahan terintegrasi. Oke, nomor 5. Direktorat Jenderal Pajak menghadapi masalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan. Langkah paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah A. Meningkatkan denda keterlambatan pelaporan. B. Memperpanjang batas waktu pelaporan SPT. C. Mengurangi jenis pajak yang harus dilaporkan. D. Mengimplementasikan sistem pelaporan pajak online yang user-friendly. E. Mengalihkan tanggung jawab pelaporan ke konsultan pajak. Sudah, teman-teman? Kita kembali ke soal. Dirjen Pajak ini masalahnya adalah tentang rendahnya tingkat kepatuhan pajak, teman-teman, dalam pelaporan SPT tahunan. Nah, langkah paling efektif yang bisa dilakukan Dirjen Pajak adalah A. Meningkatkan denda keterlambatan. Saya kira ini bukan solusi. Memperpanjang batas waktu pelaporan. Kalau kita perpanjang ini, itu menyebabkan wajib pajak ini bisa saja mengulur-ngulur lagi. Jadi ini juga lemah. Berarti ini dianggap kurang tepat juga. Mengurangi jenis pajak yang harus dilaporkan, apalagi ini juga bukan solusi yang efektif ini. Mengimplementasikan sistem pelaporan pajak online. Nah, ini yang bagus ini. Ini sangat positif. Kita lihat lagi. E. Mengalihkan tanggung jawab pelaporan ke konsultan pajak. Saya kira ini juga mengalihkan tanggung jawab. Saya kira bukan salah satu solusi itu. Jadi teman-teman, jawaban yang benar ini sini adalah mengimplementasikan sistem pelaporan pajak online yang user-friendly. Alasannya adalah bahwa implementasi sistem pelaporan pajak online yang user-friendly itu dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak. Sistem ini itu memudahkan dalam proses pelaporan, mengurangi kesalahan input, ya, memungkinkan akses yang 24/7. Dengan antarmuka yang digunakan, wajib pajak akan merasa lebih percaya diri dalam melaporkan pajak mereka sendiri. Jadi ini yang paling tepat, teman-teman. D. Mengimplementasikan sistem pelaporan pajak online yang user-friendly. Dalam konteks tata kelola layanan publik, seorang penata layanan operasional menerapkan sistem pengaduan online yang memungkinkan masyarakat melaporkan masalah dan mendapatkan tanggapan cepat.
Prinsip tata kelola layanan yang paling terkait dengan tindakan ini adalah A. Efisiensi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, E. Partisipasi. Oke, sudah teman-teman? Kita kembali ke soal. Yang ditanyakan adalah tentang tata kelola layanan, teman-teman ini. Ada seorang penata layanan operasional ini menerapkan sistem pengaduan online, sehingga memungkinkan masyarakat melaporkan masalahnya dan mendapat tanggapan cepat. Intinya di sini adalah tanggapan cepat, teman-teman. Nah, prinsip yang mendapatkan tanggapan cepat ini itu disebut dengan, atau tindakan ini itu terkait dengan sini. Kita lihat A, efisiensi, tanggapan cepat. Apakah berhubungan? Bukan ini, teman. B, transparansi juga bukan. Akuntabilitas juga bukan ini. Respon, tanggapan. Ini saya kira ini cocok nih. Ini benar. Kita E, partisipasi. Ini juga bukan. Jadi jawaban yang benar teman-teman adalah D, responsivitas yang berhubungan dengan masalah tanggapan cepat. Bahwa responsivitas itu mengacu kepada kemampuan organisasi untuk menggali dan merespon kebutuhan atau keluhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Sehingga sistem pengaduan online yang memungkinkan pelaporan masalah dan tanggapan cepat adalah contoh langsung dari upaya untuk meningkatkan responsivitas layanan. Tindakan ini menunjukkan komitmen untuk mendengarkan dan menanggapi kebutuhan masyarakat secara aktif dan efisien. Jadi, tepatlah bahwa jawaban yang benar ini teman-teman adalah D, responsivitas. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Sebagai penata layanan operasional di sebuah perusahaan logistik, Anda menerima laporan beberapa pengiriman terlambat. Apa langkah pertama yang harus Anda ambil untuk mengidentifikasi masalah ini? A. Langsung menghubungi pelanggan untuk meminta maaf. B. Mengumpulkan data pengiriman yang terlambat. C. Menyalahkan tim pengiriman. D. Mengabaikan laporan tersebut. E. Meningkatkan jumlah kendaraan pengiriman. Oke, ini kita jadikan PR aja ini teman-teman. Silakan teman-teman mengisi atau menjawab di kolom komentar yang ada. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.